Orang tidak akan kasaf sebelum mereka menjaga takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kasaf. Walakin lam yatakallam, akan tetapi tidak berbicara al-anbiya'u, beberapa nabi salawatullahi semoga salawatullahi alaihim ma'al khalqi illa fi ilmi tariq wal irsyad ilaih. Wa amma ilmul mukasyafah falam yatakallamu fihi, dan illa birramzi wal ima'i ala sabili tamthil ala sabili tamsil wal ismal ilman minhum fi khusuri afhamil khalqi anil ihtimal. Wal ulama'u warathatul anbiya fama lahum sabilun ilal udul an nahji ta'assi wal iktida. Thumma inna ilmal muamalati yanqasimu ila ilmin dohir a'ni al ilma bi a'mal jawarih wa ila ilmin batil a'ni al ilma bi a'malil qulub wal jari 'alal jawarih imma 'adatan wa imma ibadatan. Summa inna ilmal muamalati, kemudian sesungguhnya ilmu muamalah yanqasimu terbagi ila ilmin dohirin, ila ilmin pada ilmu dohirin yang dohir. A'ni aku mengartikan al ilma ilmu bi a'malil jawarihi dengan beberapa amal, bi a'malil jawarihi dengan beberapa amal beberapa organ tubuh. Wa ila ilmin, dan pada ilmu batinin yang batin. A'ni yang aku harapkan, a'ni yang aku harapkan atau aku artikan makna daripada ilmu batin itu ilmu bi a'malil qulubi, dengan beberapa amal, beberapa pekerjaan hati, wal jari, dan yang melalui alal jawarihi pada beberapa organ tubuh. Bi a'malil qulubi, dengan beberapa pekerjaan hati. Jadi konon cerita ilmu muamalah itu terbagi menjadi dua, ada kalanya ilmu dohir, ada kalanya ilmu batin. Makna daripada ilmu dohir ini adalah ilmu itu pengetahuan dengan pergerakan organ tubuh, namanya ilmu dohir. Tapi kalau ilmu batin itu ilmu yang dikerjakan hati, itu namanya ilmu batin. Kamu melihat, kamu mendengar, kamu berbicara, kamu berpikir, kamu menggelincirkan hati. Kamu tidak menggelincirkan hati. Kamu melihat, kamu mendengar, kamu bicara, kamu menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, menggerakkan farji, itu namanya ilmu dohir, ilmu kelihatan. Tapi kalau ilmu batin itu kamu berpikir, kamu menggelincirkan di dalam hati, kamu menghadirkan di dalam roh kamu, di dalam kasaf kamu, itu itu namanya ilmu batin, ilmu yang terjadi pada pergerakan hati. Dan semuanya itu termasuk ilmu muamalah. Beda dengan ilmu kasaf. Kalau ilmu kasaf itu adalah terbukanya mata hati dengan alam malakut. Terbukanya mata hati dengan alam-alam yang tidak bisa dijangkau dengan panca indera. Bagaimana mungkin kita ini akan baik hatinya, akan kasaf, bila mana kita tidak bisa memperbaiki dohiriyah. Enggak bisa. Allah ciptakan, seperti tadi kita datangi acara
tadi itu dulu saya mondok di sana itu saya punya anak satu. Saya ini orang Sregep, punya anak masih mondok. Padahal sudah punya santri. Rumah samu. Kamu melihat saya kan di rumah terus, ya nggak sering enggak. Saya ini kelucuran kemana-mana. Saya juga masih mondok di sana-sana. Makanya semuanya kamu pergi di sebuah negara ini, kemudian mereka kenal sama saya, jangan kaget. Orang-orang hebat itu rumahnya mana? Rumahnya Australia, belajarnya ada di Amerika. Rumahnya di Indonesia, belajarnya ada di Jepang. Dan memang ilmu agama ini ilmu yang nggak masuk akal loh. Ilmu agama ini kan nggak masuk akal. Seumpamanya ilmu umum mau dibuat pembelajaran seperti ini, toh insya Allah dosennya di demo ke rumah mahasiswa ya nggak? Lawang libur hanya sebentar saja, dosennya di demo malah. Itu kemarin tuh ada liburan yang sebentar hanya berapa minggu di demo. Coba ilmu agama. Jadi tidak akan seseorang itu nyampe kasaf kecuali dia menyelesaikan ilmu muamalah dulu. Ilmu muamalah terbagi menjadi dua, ada kalanya ilmu dohir, ada kalanya ilmu batin. Ilmu dohir itu adalah ilmu pergerakan organ tubuh. A'malul jawarih. Sedangkan ilmu batin itu adalah a'malul qulub, pergerakan hati. Kita orang ini diciptakan oleh Allah punya mata, semestinya harus disyukuri. Punya mata, bukan mensyukuri atas mata yang telah dititipkan oleh Allah di kepala kita. Malah mata ini dibuat untuk meneliti kejelekan orang lain. Kan aneh, itu artinya kamu mengkufuri. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila engkau mengkufuri atas nikmat-nikmat Allah, maka sesungguhnya adabku pedih. Alhamdulillah kamu diberi mata, gunakan yang sebaik-baiknya. Mata kamu dihapus dari wajah kamu, bisa ruwet kamu. Apa kamu nggak tahu di luar sana kelihatannya ada matanya, tapi matanya nggak bisa dibuat melihat. Bahkan nggak sedikit mereka yang melihat dengan pakai alat, ya nggak? Pakai kacamata ya nggak? Seperti malah, ya lah. Dulu tuh saya kira perempuan pakai kacamata itu hanya untuk mempercantik diri. Jebul-jebul nih karena matanya ya, itulah ya. Pada itu cacat. Dulu saya favorit deh sama perempuan yang pakai kacamata. Bahkan dulu saya pernah cita-cita kalau punya istri yang punya yang pakai kacamata. Jebul wong koconan moto, jebul motone error. Bagus. Aja digambari. Banyak tak duduk Dilihatlah kersane Allah ya. Orang-orang yang seperti itu diberi kelebihan oleh Allah. Orang-orang yang pakai kacamata itu diberi kelebihan oleh Allah. Kelihatan cantik. Sehingga banyak lelaki yang terpikat hatinya. Lalu wanita-wanita yang pakai maca itu cepat laris. Setelah jadi istrinya, jebul-jebul bojone ra iso ngerti. Mas, kamu di mana? Mas, kacamataku di mana? Kacamata dipakai, kacamataku di mana? Jadi punya mata disyukuri, dibuat melihat yang baik-baik saja. Jangan pernah mata ini untuk melihat sesuatu yang jelek. Makna daripada melihat sesuatu yang jelek itu bukan berarti melihat jelek, enggak. Kemudian mata kamu dengan mudah melihat sesuatu
lalu kamu menilai sesuatu itu dengan jelek. Rata-rata orang kan dengan mudah menilai orang. Cara pandang kita ini loh. Mata ini diciptakan oleh Allah ini kan supaya kita bisa mensyukuri itu. Kamu diberi telinga kan supaya kamu bisa mensyukuri. Alhamdulillah punya telinga. Kemudian kamu gunakan untuk mendengarkan yang baik-baik ya. Malah sengelele, malah kadang-kadang memang musikan. Musikan kan jadikan orang lupa kepada Allah. Itu hukumnya makruh. Kalau lupa kepada Allah malah haram. Makanya ada ulama yang mengharamkan main sekak. Main sekak ada ulama yang mengatakan haram. Kenapa juga? Karena melupakan Allah. Apa meneh bel-belan jelas itu. Kok bisa Ustaz? Bel-belan yang pakai celana pendek. Jelas nantang Allah itu. Orang itu kan harus pakai menutup aurat tuh. Kalau mereka pakai celana pendek berarti kan menantang Allah. Lu malah pondok pesantren ono liga apa? Liga santri. Pakai sarung. Bel-belan pakai sarung, sarungnya ke kalungan. Sarungnya merejel. Lagi pulang ngapain santri ya ngono. Santri itu semestinya itu ngalah, ya enggak? Ya. Ada wong bel-belan ngalah ada. Monggo jenengan lebet keten gawan. Nah, ya. Makanya saya ini termasuk bagian kiai yang enggak seneng lomba-lomba ini enggak seneng. Alasan saya lomba itu rebutan. Rebutan pangkat derajat, rebutan harta benda dunia. Kalau bisa jangan. Jangan seperti itu. Kamu diberi mulut, gunakan mulut ini untuk bersyukur. Bukannya malah mulut digunakan untuk yang baik-baik, malah bicara yang jelek-jelek. Anu Ustaz, anu apa? Orangnya jelek Ustaz. Orang itu kalau jelek bukan berarti terus kita ikut-ikut jelek. Kalau kamu melihat orang jelek, jangan sekali-kali dibicarakan kejelekannya. Dengerin ini, panca indera ini atau titipan Allah itu adalah amanat yang wajib disyukuri, nggak boleh dikufuri. Apabila kita mensyukuri atas panca indera yang ada, yang dititipkan oleh Allah, insya Allah. Punya mata malah gawe turu. Ustaz lu, Ustaz apa? Baru pulang kesel malah ngaji. Jadi kata siapa? Kesel kata siapa? Kamu ning bisa turu terus. Ya. Kamu itu rasa gak goro-goro kamu. Saya ngatik Ustaz, ngatike wonge mripate merem. Kamu itu ora ngena. Sing melek justru Pak Supir. Lah salmu barok apa ada tuh yang nyupir tadi. Sing nyupir terima Kipli ya. Hamli kok Kipli. Kemudian ilmu muamalah ada kalanya bi'ama, ada kalanya ilmu batin. Ilmu batin itu ilmu yang tidak kelihatan. Ilmu yang tidak kelihatan itu bi'amalil qulub, yaitu sebuah amal yang terjadi pada hati. Kamu ini dititipin oleh Allah hati. Gunakan yang baik. Bisa jadi hati kamu cabut sama Allah. Bisa jadi hati kamu dicabut sama Allah, kemudian kamu tidak punya hati. Bahaya. Makanya hati ini tuh gunakan untuk apa? Husnudzon. Jangan prasangka jelek. Lebih-lebih kepada Allah. Karena Gusti Allah ya jauh sudon. Udan terus.
Aku ki dodol es. Carane kalau wayah udan ya aja dodol es. Terus dodol bakso. Musim hujan nggak ada orang keluar. Kalau nggak ada orang keluar, kamu sendiri yang keluar. Bakso gitu. Antarkan dari pintu satu ke pintu yang lain. Kita ini semestinya kita punya hati itu dijaga yang baik gitu loh. Jangan pernah suudzon. Sangat berbahaya kita bersuudzon kepada Allah. Dan juga berbahaya bila mana kita bersuudzon kepada manusia. Manusia yang paling medeni itu sengaja guru. Karena guru itu adalah menempati tempatnya Kanjeng Nabi. Tidak ada orang yang nyakiti Kanjeng Nabi, nyakiti para pemegang-pemegang ilmu agama, kecuali la taubata lahu, tidak ada pertaubatan. Kamu nyakitin orang tua, kamu bisa minta maaf kepada orang tua, kamu bisa berbuat baik kepada orang tua. Tapi kalau ada orang yang nyakitin hati guru, tidak ada taubatnya. Sengsara ila yaumil kiamat. Kalau nggak bisa buktikan. Apa kita nggak tahu ceritanya Salabah? Salabah ini adalah seorang sahabat yang telah menyakiti hati Rasul. Dulu pernah minta doa sama Rasul. Ya Rasulullah, doakan kami semoga kaya. Apa kata Rasul? Sabar Salabah, isbir Salabah. Datang lagi, minta doa lagi. Rasulullah mengatakan, sabar Salabah, datang lagi. Dinasihatin banyak-banyak sama Rasul. Tapi dia tidak bersabar. Bahkan dia berjanji kalau nanti kalau kaya akan begini, begitu. Kemudian Rasulullah pun mengambil kambing. Kemudian dihadiahkan kepada Salabah. Memerintahkan kepada Salabah untuk apa? Untuk menernaknya. Dan pesan kepada Salabah, nanti kalau sudah waktunya zakat untuk dizakati. Apa yang terjadi? Setelah kambingnya 40, diingatkan nama Rasul, Salabah, kambingmu udah 40, zakati. Apa kata Salabah? Ya Rasul, nanti kalau sudah banyak ya Rasul akan saya zakati. Cikal bakal orang yang nyakiti ulama seperti itu. Senengane menunda-nunda. Kamu dermawan ngenteni kalau kamu kaya. Kapan? Kayamu kapan? Kowe iki istiqomah pikirmu. Kirim bedino sugih ra tau. Lah kamu kok pengen sedekah nunggu kalau kaya. Wong kamu itu enggak pernah kaya kok malah. Kapan jadi? Nunggu kalau uang kamu lebih. Oh ya enggak akan lebih. Wong kamu dapat kiriman 300.000, utang kamu 400. Bagaimana akan lebih? Ya enggak bisa. Dengerin ini. Jadi dijaga hati ini dijaga. Jangan pernah suudzon. Jangan pernah sombong. Sombong itu merasa punya keistimewaan, merasa punya kemuliaan, merasa punya kehebatan yang terletak pada dirinya. Padahal semua yang terjadi pada dirinya murni titipane Gusti Allah. Sampai iso ngaji, iso melek gitu. Gak dikersake Gusti Allah gitu. Kowe ngontak-ngantuk kowe. Percaya enggak, Kang? Percaya. Ngantuk ya, kan. Enggak percaya begini. Kelemahan saya kalau ngaji saya betah. Tapi kalau wiridan itu saya enggak betah. Enggak betah. Apa meneh Jumatan. Saya itu Jumatan enggak ngantuk itu kalau tempatnya di belakang. Karena mata saya terganggu sama anak-anak kecil. Tapi kalau Jumatan di depan, ya udah. Pantat saya bisa di atas. Pantatnya di atas, kepalanya di bawah. Seperti kelelawar kalau tidur. Itu yang kalau Jumatan tidur seperti itu batal itu. Kalau terima ngantuk ini tuh enggak masalah. Yang Jumatan nyampe ini. Jadi hati ini itu titipan Allah, ada amanat. Ada amanat
harus dijaga, tidak boleh ngawur. Ada amanat yang harus dijaga. Jangan sombong. Terus jangan dendam. Dendam itu kamu ngontok sama teman kamu, kemudian kamu ngancam, itu namanya dendam. Nggak usah. Anu apa? Saya disakitin. Yang nyakitin kamu adalah Allah. Apa kamu nggak ridho apabila kekasih kamu nyakitin kamu? Anggap saja ada kekasih kamu yang nyubit kamu, yang gitu. Coba seneng nggak? Seneng. Kalau seneng, kenapa kamu sakit hati? Bukankah semua yang terjadi pada diri kita, apapun bentuknya, yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu, kenapa kamu nggak ridho? Kenapa kamu nggak ridho? Saya ridho, saya ikhlas ini. Oh, saya juga ridho kok. Santri-santri do enak-enakan, do guyu, cengengesan. Wah, numpak bis ya. Kamu senang semua, kamu bahagia semua. Ada satu orang yang susah. Kamu kan nggak ngerti. Saya susah bayar bis. Kamu berbahagia semua, seneng ya. Foto selfie ya. Membuat video, membuat editing, wala senengnya pun. Sementara di bawah telapak kakimu ada orang yang susah memikirkan bayar bis. Kamu kan nggak ngerti. Yang ngerti itu saya. Makanya seumpama semua orang dalam keadaan susah, lalu saya bahagia, ya sangatlah wajar tuh. Makanya kalau ada paceklik, ada kemarau panjang, ada gempa bumi, saya senang saya. Kenapa seperti itu? Pasti saya akan bahagia. Di saat terjadi paceklik, di saat terjadi moneter, di saat terjadi semua orang nggak punya uang semua, pasti aku punya uang. Kenapa seperti itu? Saya itu sering menyengsarakan diri saya. Di saat semua orang bahagia, saya sengsara sendiri ya. Mereka kan nggak ngerti. Sampeyan nguntangan tuh ketuna-ketunu. Saya ini konser sendiri. Kelihatannya sih aja yang melek mripate. Kelihatannya jebul-jebul sengaja ngalor ngidul. Makanya usahakan jaga hati, jangan dendam. Di antaranya lagi adalah jangan ujub. Ujub itu membanggakan diri, ini namanya ujub. Kamu membanggakan diri kamu, di mana letak kekuatan kamu? Kamu jalan itu paling berapa kilo udah loyo zaman. Kalah zaman didu sama unta. Unta itu berjalan 1 bulan non stop nggak berhenti itu kuat. Coba kamu didu gelut sama harimau coba. Diuntal man. Di mana letak kehebatan kamu? Kamu bisa apa? Berenang. Coba kamu tak du sama ikan. Kalah. Kamu bisa terbang. Terbangmu tak du sama burung. Kalah sama. Kita ini Masya Allah. Kalah semua pokoknya. Kalau masalah sama hewan itu kalah semua. Kemudian kehebatan kita dititipin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya akal. Kita diberi akal. Lalu burung kalah sama kita. Kenapa Ustaz? Kita naik pesawat 9 jam enggak berhenti 9 jam. Dari Soekarno-Hatta nyampe King Abdul Aziz 9 jam. 500 orang terbang bareng. Semuanya tidur. Bahkan pilotnya pun tidur. Pilot rumah samu melek terus ini. Tidur itu. Pakai autopilot. Tidur, udah diatur, tinggal tidur. Ngerti-ngerti tekan gon ini. Makanya kalau ada pesawat atau nyampe kecelakaan, aku rada gumun kok iso. Kan sudah diatur semua. Itu sudah diatur semua. Sak jalannya berapa, anunya berapa, ketinggian berapa. Itu sudah diatur semua pakai radar. Loh kok ono pesawat hilang gitu. Winara kersane Gusti Allah enggak ada lagi. Kita ini punya hati, jadi yang baik, jangan harus disyukuri, enggak boleh dibuat maksiat. Di antaranya adalah riya. Paham riya?
Riya. Riya itu pamer. Riya itu memamerkan amal baik kepada orang lain biar orang lain menyanjungnya. Ini namanya riya. Bukan memperlihatkan amal ya. Kalau memperlihatkan saja belum tentu dikatakan riya. Seperti contoh saya ngaji pakai HP, nggak bisa terus orang bilang ini pamer ini. Karena riya itu tempatnya bukan di dohir badan. Riya itu tempatnya di hati. Kadangkala saya seperti ini riya pamer biar dikira koyok kiai yo dewi. Orang kan nggak ngerti itu. Siapa yang mampu membedah mata hati? Sehingga di waktu kita ini memamerkan amal baik kepada orang lain supaya kita disanjung. Itu bagian daripada mensyukuri atas nikmat Allah yang Allah berikan hati. Semestinya hati kita ini toh untuk melakukan kebajikan. Semestinya hatinya kita ini toh diganti dengan apa? Dengan tawadu, merendah. Makanya santri yang hebat itu santri yang nggak pernah ikut lomba. Mau pernah Al Mubarok ngono lomba, ora usah. Anggap bae kalah ra wis. Anggap saja Al Mubarok kalah ra wis. Lapo? Oh, terus nak wis menang untuk piala terus juara pertama. Oh, nu pesantren Al Mubarok kalau bae terus ndasmu gede-gede ngono. Ndasmu gede dodomu mergo ngono. Enggak usah gitu. Gak usah gitu, biar orang lain. Kita dikatakan jelek nggak apa-apa. Jelek, terima dikatakan jelek. Terima dia katakan jelek, kalau kamu bingung ngapainnya. Wal jari dan yang melalui. Wal jari dan yang berjalan alal jawarihi. Alal jawarihi pada beberapa anggota badan imma adatun ada kalanya kebiasaan wa imma ibadatun ada kalanya ibadah. Orang yang menggerakkan organ tubuh ada kalanya adat, ada kalanya ibadah. Adat itu artinya kebiasaan. Seperti contoh makan itu kebiasaan. Kalau ibadah seperti contoh sholat. Dua-duanya apabila diniatkan karena Allah maka dapat pahala. Tapi kalau tidak diniatkan kepada Allah ya enggak. Yang satu makan niat untuk ibadah. Yang satu makan untuk nuruti hawa nafsu. Ini beda. Ini beda. Semestinya hawa nafsu ini harus ditolak. Makanya orang hebat itu adalah orang yang paling dibenci dengan hawa nafsu. Tidak disukai oleh setan. Tapi disenangi sama Allah Subhanahu wa taala, dicintai pada manusia. Siapa mereka-mereka yang disenangi sama hawa nafsu? Yaitu mereka-mereka yang melakukan segala sesuatu karena keinginan hati. Bukan keinginan Allah. Ngapa dul? Ngapa? Turu ini lho turu. Mumpung sergap, mana serta sergap. Jadi ibadah itu ada kalanya yang adat. Adat apa itu? Adat itu artinya kebiasaan harian. Seperti contoh makan. Makan itu kan harian, makan, tidur. Itu kalau disandarkan kepada Allah dan diniatkan menjadi baik. Penuh dengan pahala. Tidur. Ya Allah saya tidur. Semoga nanti subuh saya bisa bangun menjalankan gitu. Ya Allah saya makan. Semoga setelah makan ini saya bisa melakukan ibadah ini. Dapat pahala. Tapi kalau adat istiadat yang kita lakukan. Kemudian adat istiadat tidak kita niatkan karena Allah. Ya udah. Bagaimana supaya kita ini tidak melakukan karena nafsu dan sahabat? Caranya adalah cintailah Allah. Bagaimana cara mencintai Allah?
Caranya adalah jangan meletakkan harta benda pangkat derajat sanjungan-sanjungan di dalam kalbu. Jangan letakkan harta benda. Ustadz kalau nggak punya harta nanti gimana? Oh saya mencabut harta benda di dalam hati saya saja malah sugih. Justru orang yang rakus-rakus harta itu malah antumul fuqara. Kere wa nahnu agniya. Justru kita yang kaya. Orang itu kalau memasukkan harta di dalam kalbu kere. Tapi kalau membuang jauh-jauh jadi kaya raya. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Berzuhudlah kamu semua di dunia, jangan letakkan harta benda di dalam kalbumu, yuhibbukallah. Maka Allah saat ini dan besok akan mencintaimu. Wajad fi ma'indan nas. Jangan pernah kamu berkeinginan sesuatu yang dimiliki orang lain. Kamu udah punya istri, udah dinikmati istri kamu. Anggap saja istri kamu paling cantik salam dunia. Orang kok malah ngerti bojone tonggo. Wahyu cak cantik iki. Sampai kapanpun toh tidak akan puas kamu. Makanya usahakan ya. Kalau bisa toh kamu nikah sama seorang wanita satu udahlah dinikmati nyampe mati. Ora usah nikah meneh. Nanti kalau kamu nikah meneh toh untuk Suraya semisal, Suraya semisal. Itu nanti toh istri kedua kamu itu toh, tidak akan puas. Nanti roh Vira itu ya kepincut karo Vira. Lihat Nono ya kepincut karo Nono. Lihat sama Zaka, Azka. Ya kepincut sama Azka lagi. Apalagi ono malah wala jungkir wale. Gitu. Paham? Jadi hidup ini jangan nuruti nafsu. Hidup ini ngikuti programnya Allah. Melakukan sesuatu jangan nuruti nafsu. Orang kalau nuruti nafsu itu mangan tanduk meneh nuruti nafsu. Makan itu satu centong sekira bisa perut kamu itu kesumpel sidik gitu loh. Jangan nyampe puas. Karena perut kalau kenyang kecerdasannya itu hilang. Bentuk-bentuk semacam itu dihilangkan. Terus setan. Bagaimana supaya kita ini dicintai sama setan? Lakukan amal-amal yang jelek. Pasti setan dadi bolomu. Kalau perlu, kowe koyo setan. Kenapa ada orang bilang gini? Wong sak omah kok setan kabeh. Bukannya wong sak omah, pakane setan, anake setan, bukan. Wong sak omah elek kabeh. Orang itu kalau akhlaknya jelek namanya setan. Inna syaitona ya'muru bil fahsya wal munkar. Setan-setan itu memerintahkan pada perbuatan yang jelek dan mungkar. Fahsya itu artinya kejelekan yang merugikan diri sendiri. Kalau mungkar yang merugikan orang lain. Jadi bagaimana supaya dicintai oleh Allah? Caranya tadi. Jangan letakkan harta di dalam kalbu. Orang itu kalau sudah tidak meletakkan harta di dalam kalbu, maka yang dilakukan adalah mengikuti keinginan Allah, tidak mengikuti keinginan nafsu. Sampeyan andalanmu ijazah. Bapak ibu mulai ora percaya nanti memondok-mondok tok. Saya itu saking yakine karo Gusti Allah itu. Anak saya rene sing tak sekolahno. Jangankan no SMA kuliah. Playgroup lho ono sing tak sekolahno playgroup. Tanyain itu anak-anak saya. 10. Rumah sahamu nak iso to anak saya 40. Nak 40 to anakku tak nasihati kabeh anakmu 40. Kuwi engko nak Indonesia dikebuai pakar-pakar Islam hebat, alim-alim, kaya-kaya raya, dan mereka tidak punya ijazah, akan terjadi seorang presiden tidak punya ijazah. Amin. Amin.
Lah sementara ini kan pakar-pakar dikuasai sama orang berijazah. Coba. Lahir pakar-pakar seperti ini. Gitu kan. Jangan dilihat anak saya cuman gitu. Nanti lain waktu ada yang jadi gubernur, jadi bupati, nggak punya ijazah. Halah anggere duwite akeh lah bere. Saya Indonesia Raya ngetapui duit 10 jutaan. Nyoblos Mukarrar 10 juta kabeh, nyoblos aku kabeh. Namanya independen, ya enggak? Wal waridu dan yang datang alal qulubi pada beberapa hati allati yang hiya adalah bi hukmil ihtijabi dengan hukum tertutup anil hawasi dari beberapa panca indera min alamil malakuti dari alam malakut. Wal waridu dan yang datang alal qulubi pada beberapa hati allati hiya bi hukmil ihtijabi anil hawasi min alamil malakuti imma mahmudun, ada kalanya yang terpuji, wa imma madmumun, ada kalanya yang tercela. Segala sesuatu yang terselinap di dalam kolbu. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji seperti contoh ngalah. Terpuji. Kamu punya hati kamu sering ngalah. Apapun bentuknya. Calon lurah ngalah. Ora dadi gak apa-apa. Harta ngalah. Nyampe-nyampe kalau kamu berdoa, ya Allah, semoga engkau takdirkan temanku kaya semua, saya yang fakir sendiri. Itu namanya ngalah. Setengah saking ngalah sama numpak bis itu. Wong sak bis mbok bayari kabeh jenenge ngalah. Saya memberangkatkan santri seperti itu kelihatannya mudah kan? Mudah lah kalau punya orangnya punya uang. Saya ini enggak punya uang. Wira dikerjakan Gusti Allah ra iso bayar. Percaya enggak? Percaya. Wallahi saya enggak punya uang. Tidak iso bayar. Wina ora keramate santri Al Mubarak ora ono. Sing keramat kowe ora aku. Aku kan keramat gandul. Gandul sarungmu. Sing keramat santri. Nah, setiap kumpulnya orang 40 mesti salah satunya ada walinya Gusti Allah. Kalau salah satu ada walinya Gusti Allah, kenapa kamu masih berdoa dengan doa yang abal-abal? Saya itu kalau punya hajat apa atau ya Allah bibarokati perkumpulan santri yang 40. Berkahnya salah satu kewalian mereka, ya Allah ijabahkan ini alhamdulillah. Ada kalanya terpuji, ada kalanya yang tidak terpuji. Seperti contoh menangan, golek menangi dewi. Anggap saja kamu punya favorit seorang wanita. Mbak Hana semisal. Mbak Hana ini wanita yang segala-galanya. Rasa GR wena. Iki Hana wong kono ora wong kene. Lalu teman kamu juga seneng. Kalau kamu ini orang jelek, mesti serakah. Bahkan kamu melakukan segala sesuatu bagaimana supaya mereka jadi pasanganmu. Itu namanya madmumun, hati yang tercela. Enggak seperti itu, ngalah. Ngopo niku, rumah syam. Sedunia yang baik cuman ini Ustaz. Sampeyan. Kalau ada wanita belum jadi istri kamu, kemudian kamu melihatnya lalu terbuka kebaikan menurut hatimu, sesungguhnya yang menjadikan kamu terpesona, yang asli, gangguan iblis. Gangguannya setan. Dengerin ini. Makanya kalau bisa itu
nikahlah, jangan diawali dengan pacaran. Paham nih? Jangan diawali dengan pacaran. Awas sih, program Al-Mubarak. Sekali ono santri pacaran cadaran. Jadi nah ono santri kok cadaran berarti pernah kena kasus pacaran. Awas sih. Nggak perlu kangkang berarti sing pacaran tuh takon cadaran sisan. Fabil wajibi, maka dengan seharusnya wa imma madmumun, fabil wajibi, maka dengan seharusnya in qasama, terbagi hadal ilmu, inilah ilmu, ila syatraini, pada dua bagian. Dohirin, dohir, wa batinin, dan batin. Dohirin, dohir, wa batinin, dan batin. Dohirin, dohir, wa batinin, dan batin. Wasatru dohir, wasatru, dan bagian al-dhahiri yang dohir, al-muta'alliki yang hubungan, al-muta'alliku yang menyangkut, atau al-muta'alliku yang ada hubungannya bil jawarihi, dengan beberapa anggota tubuh. In qasama, terbagi ila adatin, pada adat istiadat, wa ibadatin, dan ibadah. Wasatru, dan bagian al-batinu yang batin, al-muta'alliku yang ada hubungannya bi ahwalil qalbi, dengan beberapa tingkahnya hati, wa ahlakin nafsi, dan beberapa akhlaknya nafsu. In qasama, terbagi ila madmumin, pada yang tercela, wa mahmudin, dan yang terpuji. Fakana al-majmu'u, maka ada al-majmu'u yang terkumpul, arba'ata aqsamin, 4 beberapa macam. Wala yashuddu, dan tidak menutup, nadorun, pemikiran atau perhatian. Nadorun, perhatian, fi ilmil muamalati, di ilmu muamalah, an hadhil aqsami, dari inilah beberapa macam. An hadhil aqsami, dari inilah beberapa macam. Al-ba'ithu, yang mendorong. At-tani, yang kedua. Al-ba'ithu, yang mendorong. At-tani, yang kedua. Ani, sesungguhnya aku. Ra'aitu, aku melihat. Ar-ruhbata, cinta. Min tolabil ilmi, dari beberapa penuntut ilmu. Shadiqatan, dengan benar. Fil fikhi, di dalam ilmu fikih. Alladzi yang soluha, yang memperalat, yang patut artinya. Indaman, menurut orang,
Indaman menurut orang la yakhafu yang tidak takut Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu maha suci Allah wa ta'ala dan maha luhur Allah. Al-mutadarri'u Al-mutadarri'u bi ilal mubahah. Al-mutadarri'i menjadi sifatnya min tolabatil ilmi. Al-mutadarri'i yang mencari bi dengan fikih ilal mubahati pada kesombongan wal istidhari dan keterkenalan. Bijahihi dengan pangkatnya orang, wa manzilatihi dan derajatnya orang, fil munafasati pada beberapa perlombaan. Kadang-kadang orang-orang penuntut ilmu fikih yang mereka tidak mempelajari ilmu tasawuf, kemudian dengan ilmu fikih yang dimiliki, dengan kepandian, kealimannya, nyampe-nyampe keluarlah kesombongan. Seakan-akan dia ini wah ahli dalil, ahli hujah, ahli hadis, ya, ahli fikih, ahli kaidah fikih, ahli usul fikih. Kemudian yang dibawa ke sana kemari adalah kecongkaan. Lalu dengan mudah mereka jelek-jelekin ulama-ulama yang lain. Hah? Bahkan mereka belajar dalam rangka apa coba? Dalam rangka untuk ngengkei para ulama. Supaya kalau Basu Masail gen menang, ini kita setan. Nah, dengerin ini. Alhamdulillah kamu belajar sama saya. Saya dari kecil paham ilmu tasawuf. Saya dari kecil itu paham ilmu tasawuf. Saat dabluk-dabluknya saya kalau nerangkan koyok dubur ini. Saya masih ada kontrol ilmu tasawuf. Saya enggak kenal ilmu tasawuf, yo nggawe minimarket ning pondok kene to yu. Lagi bisnis we. Ana lunga ngene tak tarik urunan we, bayar 100.000. Kalau santri 400 ya. 1.000 ping 400 berapa coba? Berapa coba? 40 juta. Oh, ilir-ilir duit bar mulai to ndas mudho ngelu aku ilir-ilir duit. Ngeri nih, alhamdulillah. Sungguh beruntung seorang santri yang mengambil ilmu seorang ulama, yang ulama paham tentang ilmu tasawuf, paham ilmu warok, paham ilmu zuhud, paham ilmu yang menjadikan mereka tidak numpuk-numpuk harta benda. Wa huwa murattibun ala arba'ati arba'in. Wallahu a'lam bishawab.